bulan suci Ramadan yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Raden Setiawan Esos. Padanya, tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suaranya ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Iwafilah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun antum antuna berada, mudah-mudahan malam ini kita semua berada dalam kondisi sehat walafiat ya, tanpa kurang suatu apapun. Dan tentu iwafilah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, kita harus senantiasa memanjatkan ya puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena tiada lain dan tiada bukan segala apa yang kita nikmati pada hari ini, mulai dari sejak kita bangun tidur hingga kita tidur lagi sebentar lagi, tiada lain dan tiada bukan kesemuanya itu datang secara cuma-cuma diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu marilah kita bersyukur dengan kita gunakan nikmat sehat ini, nikmat iman yang masih Allah titipkan di dalam hati-hati kita untuk senantiasa berketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa kita persembahkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabatnya dan kepada seluruh pengikut setia beliau hingga hari kiamat kelak. Dan semoga kita semua yang berada di dalam aplikasi ini Google Meet ya, dalam kesempatan malam yang penuh berkah ini, mudah-mudahan kita juga termasuk di antara pengikut beliau yang setia menjalankan segala titah beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada kesempatan kali ini ana akan menyampaikan ya materi singkat yang berjudul, ini sangat panjang ya, meneladani kebiasaan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjemput awal bulan suci Ramadan. Nah, sebelum ana lanjut, ini ana mau tanya dulu ya sedikit kepada panitia. Ini maksudnya amalan untuk menyambut bulan Ramadan atau amalan yang kita lakukan ketika Ramadan itu telah masuk namun di awal bulan suci Ramadan? Yang mana ini yang dimaksud? Masuk Ustaz. Di sini saya mewakili panitia. Jadi yang dimaksud di sini itu amalan sebelum Ramadannya. Oh, berarti menyambut ya, persiapan menyambut. Ya. Oh. Persiapan menyambut. Oh, oke, siap. Soalnya terlalu panjang ya, jadi bingung sedikit. Masya Allah. Ini kalau dimasukkan ke YouTube ini, wah panjang judulnya ini. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyifati beliau sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan yang baik ya oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagi kalian.
Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala menyifati Rasulullah ya, utusan Allah, yakni yang menyampaikan syariat Allah SWT, yakni Nabi kita Muhammad SAW, disifati sebagai uswatun hasanah. Nah, setelah ana buka ya beberapa tafsir terkait dengan surah Al-Ahzab ayat 21 ini, terkait dengan bahwa beliau SAW adalah uswatun hasanah, sebagian para mufassir mengatakan bahwasanya kita harus menjadikan Nabi SAW itu uswatun hasanah dalam segala hal, dalam segala sisi, dalam segala aspek kehidupan kita, dalam proses kita sebagai Abdullah, hamba Allah SWT. Jadi tidak boleh kita meneladani Rasulullah SAW itu setengah-setengah, secara parsial, tapi harus secara syumul, harus secara menyeluruh, lah seperti itu, sempurna. Tidak boleh kita mengambil yang ini kemudian membuang yang itu, ya. Tidak boleh seperti itu. Adapun masalah kita belum bisa meneladani beliau dengan sempurna, itu urusan lain. Yang jelas kita mempunyai keyakinan bahwa semua apa yang telah beliau ucapkan, apa yang telah beliau teladankan, apa yang telah beliau diamkan, misalnya apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ya sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajmain, apa-apa yang mereka lakukan kemudian Nabi mendiamkan, maka itu sunnah takririyah ya, yang Rasulullah SAW sendiri diam. Itu artinya bahwa apa yang dilakukan sahabat itu benar, maka itu juga harus kita amalkan. Dan semua sisi, karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dalam segala aspek kehidupan. Baik itu sebagai seorang pemimpin dalam perang, sebagai seorang qiyadah dalam sebuah negara, sebagai seorang suami bagi istri dan anak-anaknya, sebagai seorang sahabat yang baik, dan sebagai utusan Allah yang tawadu, dan seterusnya. Beliau adalah sosok yang sempurna, karena beliau adalah imamud duat wal muballigin ya, imamnya para dai dan muballig. Nah, kita ini selaku aktivis dakwah atau orang yang berada di jalan dakwah dan ingin meneladani beliau, maka kita harus senantiasa membaca sirah-sirah beliau. Kita harus senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu poin pertama, iwafillah sekalian, dalil bahwasanya kita harus meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini muqaddimah ya, sebagai pengantar dari materi kita pada malam hari ini. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama, yang kedua, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, dalam ibadah itu kita tidak boleh kreatif, tidak boleh atas inisiatif sendiri. Dalam artian, dalam tanda kutip ya, ibadah itu harus ada dalil yang melandasinya. Tidak boleh mengada-ada, karena itu namanya bid'ah. Syekh Yusuf Al-Qaradawi ya, hafizahullah, dalam salah satu tulisannya yang pernah ana baca, beliau mengatakan bahwasanya dalam perkara duniawi, maka prinsipnya adalah kreatif. Kreatif prinsipnya. Adapun dalam masalah agama ukhrawi, maka prinsipnya adalah mengikuti. Apa dalilnya kedua hal ini? Dalilnya yang pertama, dalam perkara dunia kita harus kreatif, kita harus benar-benar dikeluarkan setinggi mungkin. Dalilnya adalah sabda Nabi kita SAW, di mana beliau pernah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian a'lamu, lebih mengetahui urusan dunia kalian. Nah, ini kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih ya, bahwasanya beliau bersabda kepada para sahabat ya, antum, kalian lebih paham terkait urusan dunia kalian. Artinya apa? Artinya dari hadis ini kita disuruh ya dalam perkara dunia itu harus benar-benar kreatif, harus benar-benar berpikir keras ya. Ini asbabul wurudnya dulu terkait dengan para sahabat yang sebagiannya adalah seorang petani kurma ya. Kemudian di situ nanti ada metode agar bagaimana ya menanam kurma dan buahnya banyak ya. Nah, itu Rasulullah bersabda ketika dalam kondisi demikian ya,
kalau tidak salah, Ana ingat ya, itu para sahabat membuat salah satu cara yang membuat pohon kurma itu menjadi berbuah banyak. Nah, saat itulah Rasulullah SAW bersabda demikian. Kemudian yang kedua, adapun dalam masalah akhirat, dalam masalah agama, maka kita disuruh oleh Nabi SAW, kata Syekh Qardawi, maka kita harus mengikuti. Artinya tidak mengada-ngada. Dalilnya adalah sebagaimana yang sering ana ulang ya hadis ini, man amila amalan, barang siapa yang melakukan suatu amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, yang tidak ada dasarnya dari perintah kami, maka ia tertolak. Ini kata Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun, barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Nah, ini dalam hadis Bukhari Muslim dan riwayat Muslim ya. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, jadi dalam kita menyambut bulan Ramadan ini tentu kita harus benar-benar ya, apa yang kita lakukan untuk menyambutnya itu benar-benar itu dicontohkan, benar-benar itu diteladankan oleh Nabi kita SAW dan para sahabat. Karena Nabi SAW dan para sahabat adalah dalam hadis disebut sebagai khairul qurun, sebagai sebaik-baik kurun waktu atau sebaik-baik generasi ya. Karena di saat mereka hiduplah, di saat Nabi dan para sahabat hiduplah, wahyu itu turun ya. Adapun setelah itu masa tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, maka sebagian apa yang diungkapkan tabi'in itu bisa kita ambil, bisa kita tolak. Kita ambil kalau dia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan apa yang telah dicontohkan oleh para sahabat, dan kita tolak jika tidak sesuai. Adapun dalam hadis kalau itu sahih, maka kita harus amalkan seperti itu. Dan perlu diketahui bahwasanya di negeri kita ya, di Indonesia yang luas, yang penduduk muslimnya terbesar di dunia ya, dan penduduknya juga terbesar ya di dunia. Selain penduduk muslim, Indonesia juga posisi nomor 4 di dunia yang memiliki penduduk ya. Yang pertama Cina, yang kedua India, yang ketiga Amerika Serikat, yang keempat kita. Dan kita adalah sekaligus sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Nah, di Indonesia ini ketika Ramadan mau tiba, itu banyak terkadang amalan-amalan atau hal-hal atau ritual-ritual yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, yang itu dilakukan tanpa dasar ilmu, tanpa dasar dari para ulama. Di antaranya misalnya ini di masyarakat Jawa, dan mungkin ada juga di sebagian masyarakat di daerah kita ya, NTB, Lombok khususnya. Itu ada sebagian orang yang dia ketika menjelang Ramadan dia ziarah kubur. Kubur orang tua, kubur kerabatnya atau teman-temannya dan seterusnya. Tujuannya adalah untuk melembutkan hati agar ketika masih Ramadan mereka ini benar-benar zikrul mautnya, mengingat mati itu benar-benar bisa menyemangati mereka dalam memaksimalkan ibadah yang mereka lakukan di Ramadan. Namun menurut para ulama ya, hal ini adalah bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena kenapa kok dikhususkan sebelum Ramadan tiba? Itu yang bermasalah. Adapun kalau dilakukan sebelum Ramadan sebenarnya tidak masalah. Yang jelas tidak boleh dikhususkan sebelum Ramadan saja. Adapun kalau dilakukan kapan saja, terus kebetulan dia juga lakukan itu sebelum Ramadan, maka tidak masalah. Tapi yang bermasalah adalah ketika mereka melakukannya ketika hanya mendekati Ramadan saja. Seolah-olah itu adalah sunnah, seolah-olah itu adalah ada dasarnya, ada tuntunannya dari para ulama berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Padahal itu tidak ada. Nah, ini diantara contoh amalan tidak benar. Kemudian ada juga di masyarakat Jawa juga, yaitu ada namanya mandi besar atau mandi di sungai ya. Itu terkadang
mereka itu campur baur mandinya, antara cowok, antara cewek itu campur baur kadang. Namanya nyekar ya. Itu di Jawa ya, untuk membersihkan diri katanya. Mungkin menghapus dosa-dosa ya, tapi itu tidak benar seperti itu. Nyekar ya. Dan ada juga yang lain-lain ya, masih banyak amalan-amalan yang lain. Yang itu ternyata tidak ada dalilnya. Lantas, apa saja amalan-amalan yang perlu kita lakukan, yang itu ada contohnya dari Nabi dan itu ditegaskan pula oleh para ulama dalam kitab-kitabnya. Apa sajakah itu? Ada ya, sekitar 4 ya. Ini ana setelah mencari ya dari beberapa referensi, ana temukan ada 4 yang bisa kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan yang mulia ini, yang penuh keberkahan ini. Namun sebelum itu, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, ana terlebih dahulu menyampaikan poin yang ketiga dari mukaddimah ini, yakni terkait dengan apa itu keutamaan bulan Ramadan. Nah, ini penting untuk ana sampaikan biar nanti menjadi spirit kita, menjadi penggerak kita untuk semakin memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Nah, apa saja itu teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, keutamaan-keutamaan bulan Ramadan ini pernah ana sampaikan kemarin beberapa hari yang lalu di kajian LDK Babul Hikmah ya, malam Senin yang kemarin. Bagi yang ikut, mudah-mudahan malam ini bisa menguatkan lagi ya apa yang telah ana sampaikan. Yang pertama, keutamaan bulan Ramadan teman-teman sekalian adalah bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya unzila fihil Qur'an, yang diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, hudal linnas wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas atas petunjuk tersebut, wal furqan, dan sebagai pembeda. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi malam Ramadan, bulan Ramadan itu adalah bulan yang mulia, bulan yang istimewa, penghulunya para bulan dari 11 bulan yang lainnya. Oleh karena itu, bulan ini ya, karena dia di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, itulah kenapa kemudian kita disuruh untuk tilawatil Qur'an sebanyak mungkin ya. Karena memang bulan ini diturunkannya Al-Qur'an Al-Karim. Diturunkan seperti bagaimana diturunkan secara keseluruhannya, yakni dari langit ketujuh ke langit dunia ya, ke Baitul Izzah. Malaikat Jibril menurunkannya ke situ, kemudian Malaikat Jibril menyampaikan ayat tersebut berdasarkan konteks kejadian yang dialami oleh Nabi SAW selama 23 tahun periode beliau menjadi Nabi dan Rasul ya. 13 tahun di fase Mekah, 10 tahun di fase Madinah. Diturunkan berangsur-angsur, tapi diturunkan secara seluruhnya itu ke Baitul Izzah itu ketika bulan Ramadan. Ini menurut tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ini poin yang pertama ya, keutamaan bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan, dan Al-Qur'an ini adalah mukjizat terbesar dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya berisi petunjuk, yang tidak ada satupun masalah yang bebas dari pembahasan Al-Qur'an, yang lepas dari pembahasan Al-Qur'an. Semua hal di situ dibahas. Dan tidak ada petunjuk, tidak ada pedoman yang paling sempurna, paling lengkap selain Al-Quran. Makanya para tokoh-tokoh Yahudi itu kan, dan tokoh-tokoh Nasrani itu pernah itu mengadakan sebuah rapat besar mereka ya, bagaimana caranya melawan kita kaum muslimin. Caranya yaitu dengan menjauhkan kita dari Al-Quran, karena memang Al-Quran ini
petunjuk bagi kita dan mukjizat terbesar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, marilah kita ingat hal ini agar kita semakin semangat untuk tilawatil Quran ketika bulan Ramadan tiba. Dan dimulai dari sekarang latihannya seperti itu. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang kedua dari bulan Ramadan adalah bahwasanya pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu. Syaiton ya, bahasa Indonesia setan ditulis ya KBBI. Setan-setan dibelenggu. Sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim, "Idza jaa Ramadhanu futtihat abwabul jannah." Jika telah datang bulan Ramadan, futtihat abwabul jannah, maka pintu-pintu surga dibuka. Wa ghulqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup. Wasuffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Nah, jadi teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan ini, Ramadan juga mulia gara-gara hal ini, yakni pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dikunci, dan setan-setan dibelenggu. Menurut para ulama, diantaranya Imam Al-Qadi Iyad Al-Maliki rahimahullah, sebagaimana dikutip oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslimnya, beliau mengatakan bahwasanya maksud dari Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga, maksudnya adalah kita muslim ini dimudahkan untuk beribadah di bulan Ramadan. Jadi hati kita di bulan Ramadan ini diberi kecenderungan oleh Allah SWT untuk berkebaikan, untuk berketaatan, dan terasa berat melakukan maksiat. Ini biasanya seperti itu. Makanya kita tidak heran ya ketika bulan Ramadan tiba, itu kadang yang tidak pernah sholat di masjid, yang jarang berjamaah itu banyak yang kemudian berjamaah. Karena memang pada bulan ini diberi kemuliaan oleh Allah SWT dengan dibukanya pintu surga. Yang maksud para ulama dibuka pintu surga ini artinya adalah kita dimudahkan untuk beramal solih. Kemudian apa maksudnya? Kata Imam Al-Qadi Iyad, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Maksudnya adalah kita dimudahkan untuk meninggalkan perkara-perkara maksiat. Dan itu terasa teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Besok aja antum rasain. Terasa itu, walaupun mungkin kita belum mempersiapkan diri ya memasuki bulan Ramadan, walaupun demikian pasti terasa lain ketika masuk itu, kayak luar biasa lah Ramadan itu, seolah-olah kita ini berubah drastis ya dibanding bulan-bulan sebelumnya, saking betapa luar biasanya atmosfer bulan Ramadan ini ya, kemuliaannya benar-benar luar biasa, keberkahannya benar-benar luar biasa, sehingga kita yang biasa dulu mungkin agak malas menjadi rajin beribadah, yang agak sulit meninggalkan maksiat tiba-tiba agak lebih mudah meninggalkan maksiat ketika di bulan Ramadan ini. Walaupun nanti kita diuji ya setelah lepas bulan Ramadan, apakah kita masih sama istiqomah atau tidak ya. Itu ujian yang sebenarnya ya. Kemudian yang ketiga, keutamaan yang ketiga teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, pada bulan ini Allah sisipkan sebuah malam yang dia sangat mulia, penuh dengan keberkahan. Khairun min alfi syahrin, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apa itu? Itulah malam Lailatul Qadri. Malam Lailatul Qadar, malam yang penuh kemuliaan. Sebagaimana dalam surah Al-Qadar ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Nah, ini teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Sesungguhnya kata Allah SWT, kami telah menurunkan diahu, yakni Al-Quran, fi Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar yang penuh dengan kemuliaan. Nah, jadi ini ya, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, tepatnya di malam Lailatul Qadar. Nah, ini tadi belum Anda sebutkan.
Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Nah, ini untuk menegaskan ya pertanyaan ini bahwa perkara yang ditanyakan ini sangat penting. Kemudian apa kata Allah SWT? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini kalau kita kalkulasikan teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, ini 83 tahun lebih ya. Lebih dikit seperti itu. Kalau kita kalkulasikan dengan hitungan matematika ya, agak sulit menyebutnya. Kurang lebih 83 tahun ya. Nah, bayangkan kalau kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar dan kita beribadah di situ, entah itu qiyamul lail, tilawatil Quran, kemudian saum kita pada saat itu juga benar-benar maksimal ya, kita tidak menggibah ketika siangnya, dan pokoknya benar-benar sempurna. Dan terus malamnya, karena ini adalah malam, di malamnya full kita ibadah, tidur hanya sedikit, maka ini luar biasa. Kita akan mendapatkan keutamaan itu tentu biiznillah ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disuruh ya 10 malam terakhir itu jangan milih yang ganjil saja walaupun hadis mengisyaratkan hal tersebut. Atau jangan milih 27 saja walaupun hadis benar-benar menekankan di tanggal tersebut. Tapi kita lakukan di 10 hari terakhir biar tidak ada kecolongan kita. Biar tidak ada mikir-mikir kayaknya malam ini Lailatul Qadar deh, kayaknya malam ini. Pas ganjil aja, pas enggak ganjil malas. Jangan-jangan yang ganjilnya itu sebenarnya yang kita anggap genap. Karena kan ada yang Ramadannya duluan, ada yang belakangan. Dan ternyata fatwa yang benar itu adalah yang duluan misalnya. Dan kita ngikuti fatwa yang belakangan. Kan di Indonesia kadang Muhammadiyah duluan puasa 1 hari kan. MUI fatwa yang biasa kita ikuti secara umum ya di Indonesia itu misalnya belakangan telat 1 hari. Ternyata bulan Ramadan itu tiba yang benar itu menurut fatwa Muhammadiyah dan mereka telah mulai puasa lebih dulu 1 hari. Dong malam yang kita sebut ganjil itu sejatinya adalah malam yang genap. Untuk menghindari hal tersebut kata sebagian para ulama ya, maka 10 terakhir itu kita full di situ biar tidak ada biar kesempatan meraih Lailatul Qadar itu benar-benar sempurna, benar-benar kita dapatkan. Kemudian yang terakhir, keutamaan Ramadan adalah pada bulan Ramadan ini doa itu sangat makbul, sangat mustajab. Terutama ketika mendekati waktu berbuka. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi ya. Nabi kita SAW bersabda, ini hadis hasan, afwan. Thalathatun la turaddu da'watuhum as-shaim hatta yubtira wal imamul adil wa da'watul mazlum. Nabi kita SAW bersabda, salasatun, ada 3 orang turaddu da'watuhum, yang tidak ditolak doa mereka, as-shaim hatta yubtira, yakni orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Jadi ini benar-benar luar biasa, ini waktu yang sangat mustajab, salah satu waktu yang sangat mustajab ya. Selain diantara azan dan iqamah, ketika hujan turun, ketika waktu sujud sepertiga malam terakhir. Nah, salah satunya juga waktu yang mustajab untuk berdoa adalah menjelang berbuka puasa. Jadi beberapa menit menjelang berbuka itu banyak-banyak doa. Doa di sini bisa doa untuk kebaikan kita dunia dan akhirat, maupun doa yang spesial yang paling kita sukai dalam perkara dunia, dan kita dianjurkan juga untuk mendoakan kaum muslimin secara umum, sebagaimana disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah ya dalam Al-Majmu' Syarhul Muhazzabnya. Nah, itu teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Salah satu di antara 3 orang ya. Yang pertama itu orang yang puasa hingga berbuka, wal imamul adil, imam yang adil, wa da'watul mazlum, dan doa orang yang dizolimi. Tapi kita fokus pada poin yang pertama ya, yakni as-shaim hatta yubtira, orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Jadi ingat, ini banyak-banyak kita baca doa, terserah doanya bebas seperti yang ana sebut tadi. Nah, sekarang teman-teman sekalian kita memasuki pembahasan ya, terkait dengan apa saja sih amalan yang bisa kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan ini.
Nah, berdasarkan apa yang Ana dapatkan ya faidah dari salah satu artikel yang di situ dimuat salah satu pertanyaan ya terkait dengan apa saja sih amal-amal yang bisa kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan. Yang itu ada dasarnya, ada dalilnya, ada contohnya minimalnya dari para ulama salaf ya, rahimahumullah. Dan ini pernah ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ya, salah satu ulama besar dari Saudi Arabia, di antara salah satu guru Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ya, salah seorang tokoh ulama salafiyin ya yang luar biasa diterima oleh semua kalangan ya, kitab-kitab beliau, ceramah-ceramah beliau ya, dan muridnya banyak sekali di Indonesia ya. Nah, beliau ini pernah ditanya seperti yang Anda sebut tadi dan diabadikan dalam kitab beliau Majmu' Fatawa Ibnu Baz. Beliau di sini mengatakan, Anda sebutkan ada 4 poin. Yang pertama itu amalan menyambut Ramadan ya. Beliau mengatakan bahwasanya tidak ada amalan khusus ya, kecuali ini kata beliau. Yang pertama, bergembira dalam menyambutnya. Nah, ini amalan pertama yang bisa kita lakukan. Nah, sekarang teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan benar-benar semakin dekat. Lebih dekat dari ketika kita bertemu di pekan yang kemarin ya, ketika kita membahas keutamaan bulan Sya'ban yang terlalaikan. Sekarang lebih dekat lagi, tinggal beberapa hari lagi ya, bulan Ramadan tiba. Oleh karena itu, mari kita bergembira, antusias. Jangan sampai tidak ada rasa wah, jangan sampai tidak ada rasa yang spesial ketika datang Ramadan. Jangan sampai itu biasa-biasa saja, seperti seolah-olah Ramadan masih jauh, atau seperti seolah-olah bulan-bulan sebelumnya. Jangan. Kalau seperti ini ada yang salah menurut para ulama. Makanya ya dalam kitab Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, di sini disebutkan sebuah ungkapan ya dari sebagian ulama salaf yang benar-benar membuat kita merenung, benar-benar membuat kita bermuhasabah ya terhadap apa yang telah kita lakukan, apa yang hingga kini kita rasakan ya dalam hati kita padahal Ramadan semakin dekat. Ini ana bacakan teksnya, dikutip oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ya dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Beliau berkata, qala ba'dus salaf, sebagian ulama salaf rahimahullah berkata, kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahum syahra Ramadan. Dahulu mereka yakni para ulama salaf berdoa, yad'una Allah, berdoa kepada Allah sittata ashhurin, selama 6 bulan. Coba bayangkan teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Para ulama salaf itu saking antusiasnya 6 bulan sebelum Ramadan mereka telah berdoa agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Luar biasa ini, 6 bulan sebelumnya. Luar biasa ya. Kita kadang-kadang Rajab dan Sya'ban belum maksimal ya mengingat Ramadan ya. An yuballighahum syahra Ramadan, agar mereka dipertemukan lagi dengan Ramadan. Tsumma yad'una Allah, kemudian mereka juga berdoa selama 6 bulan, sittata ashhurin an yataqabbalahu minhum, agar Allah menerima amal mereka ketika bulan Ramadan. Ini kata para sebagian ulama salaf yang diabadikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, yang di sini cukup lengkap membahas tentang amalan-amalan di bulan Rajab, Sya'ban ya, dan seterusnya. Itu kata beliau, para ulama sebagian ya, para ulama salaf menurut Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi para ulama salaf tuh 6 bulan sebelum Ramadan dan selama 6 bulan setelahnya mereka berdoa. 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa agar dipertemukan dengan Ramadan, karena ya maut itu sangat dekat dan kita tidak tahu kapan maut itu menjemput. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqallahum man yajuzu zalik. Umur umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, antara 60 hingga 70 tahun, dan sedikit sekali yang melebihi itu.
Ini kata Nabi SAW. Jadi para ulama salaf tuh benar-benar sadar bahwa mereka ajalnya itu tidak ada satupun dari mereka yang tahu. Maut itu bisa menjemput kapan saja. Ketika mereka sedang beribadah atau ketika mereka sedang melakukan urusan dunia dan seterusnya, atau mereka masih berusia muda maupun tua, sama saja posisinya. Maut itu sangat dekat. Oleh karena itu mereka benar-benar agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, mereka berdoa benar-benar agar biiznillah, dengan izin Allah mereka dipertemukan, usianya sampai di situ. Kemudian setelah Ramadan berlalu, bukan cuma mereka puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, tapi 6 bulan, bukan cuma 6 hari ya, 6 bulan kemudian tuh mereka senantiasa berdoa. Semoga amal mereka di Ramadan yang kemarin itu diterima oleh Allah SWT. Kita kan jarang, kadang setelah Ramadan, setelah Idul Fitri, padahal ya di kampung-kampung kadang itu, kadang ada acara-acara yang mereka ikuti yang itu berbau kemaksiatan ya. Padahal Ramadan baru saja berlalu. Ketika khutbah Idul Fitri itu khotibnya menangis. Mereka juga ikut bersedih karena merasa tertinggal atau merasa ditinggalkan oleh bulan yang mulia ini. Tapi setelah itu lagi maksiat. Ini nggak benar-benar tertarbiyah jiwa dan hati mereka ketika Ramadan ya. Ini tidak benar. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita harus antusias. Sebagaimana kita antusias ya kalau tamu istimewa datang kepada kita. Coba bayangkan ya, tuna ya, misalnya para akhwat, para perempuan ya muslimah. Suatu ketika ya, ketika anti pasca kampus atau di semester akhir ya, tapi sudah yudisium, ada ikhwan yang dia ganteng, solih, kemudian dari keturunan yang baik-baik, orangnya juga berada, orang kaya, datang melamar. Dan itu sudah ta'aruf sebelumnya, dan dia datang khidbah kemudian setelah proses ta'aruf, seminggu setelah ta'aruf misalnya. Dari ta'aruf itu antum tahu bahwa dia akan melamar antum dan akan menjanjikan datang khidbah antum pada hari ini dengan membawa kedua orang tuanya. Pasti itu si akhwat itu wah berdegup kencang hatinya, benar-benar gembira, benar-benar sukaria menyambutnya pasti, walaupun dia nanti di dalam kamar ya, yang menyambut nanti orang tuanya ketika khidbah. Pasti seperti itu teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Atau bagi para ikhwan ketika selesai akad nikah, wah itu luar biasa pasti ya penantiannya. Berbuka puasa ya, antum tahu sendirilah seperti itu. Pasti itu luar biasa karena itu baginya adalah ibarat tamu ya mungkin ya, seperti itu. Atau misalnya kita ya didatangi oleh Gubernur NTB misalnya, Dr. Zulkifli Mansyah ya, dan istri beliau misalnya datang ke rumah kita berkunjung, mau berbuka bareng misalnya, puasa sunnah di bulan Sya'ban ini misalnya ya, karena ada program di dekat rumah kita ya, ada masjid di situ mau adain program dan dia mampir ke rumah kita karena kita ini dikenal ya, misalnya ini loh contoh. Pasti kita sangat senang, itu pasti sangat benar-benar mempersiapkan diri. Mungkin kita beli ayam ya, ayam bakar, atau kita gorok sembelih ayam kampung dan seterusnya, pasti itu. Terus pakaian kita rapi, kemudian rumah kita bersihkan, kita benar-benar siapkan tempat nanti makan bareng dan seterusnya. Itu kalau kita menyambut tamu yang istimewa, tamu yang luar biasa, yang jarang hadir di kehidupan kita, yang jarang hadir ke tempat kita, menemui kita. Begitu juga Ramadan ini, dia istimewa karena hanya datang sekali setahun. Jadi benar-benar harus kita maksimalkan, harus kita gembira, harus kita antusias, senang. Karena dengan senang, antusias, gembira, rasa cinta, dengan itulah kemudian kita bisa menikmati hari demi hari, detik demi detik, menit demi menit di bulan Ramadan ini nantinya. Kemudian yang kedua teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan yang bisa kita lakukan yang kedua untuk menyambut Ramadan adalah melakukan taubah nasuha.
taubat nasuhah ya. Kita melakukan taubat yang benar-benar taubat yang sesungguhnya. Bukan taubat sambal, bukan kita taubat tapi mengulangi dosa kita yang sama lagi. Ini namanya taubat sambal, sebagaimana orang makan sambal yang ada di pelecing. Dia pedas bagi orang Lombok tapi bikin ketagihan. Begitu juga sambal-sambal yang lainnya di Lombok ya, pedas tapi bikin ketagihan. Ini namanya taubat sambal ya. Kalau orang bertaubat dari maksiat tapi diulang lagi maksiat yang sama. Ini seperti orang makan sambal. Beda dengan orang Dompu atau Bima ya, tidak bisa makan pedas. Khusus untuk orang Lombok ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus taubat dalam menyambut bulan Ramadan ini. Di bulan yang tersisa ini di Syaban, marilah kita bertaubat atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik itu kecil maupun besar. Baik itu yang keluar dari ucapan lisan kita maupun yang rasa oleh orang dari akhlak kita, dari perbuatan tangan kaki kita, atau dari sikap diam kita dan seterusnya. Kita harus bertaubat. Atau kita berbuat syirik, oh ini bahaya lagi, atau kalimat-kalimat kufur, maka kita harus benar-benar taubatan nasuha. Karena kenapa? Agar hati kita ini ketika Ramadan telah kita masuki, dia telah bersih. Hati kita ini adalah qalbun salim, hati yang suci, hati yang bersih. Karena itulah yang bermanfaat. Itulah yang nantinya bisa membuat kita bersemangat dalam beramal selama bulan Ramadan ini. Hati yang bersih. Hati yang tidak bersih, yakni qalbun marid atau qalbun mayyit, hati yang sakit atau hati yang mati, itu membuat kita malas beribadah di bulan Ramadan. Walaupun tadi telah Anda katakan berdasarkan ungkapan Imam Al-Qadiyat bahwa kita dimudahkan untuk meninggalkan maksiat dan setan dibelenggu di situ kan. Tapi kok masih ada banyak orang yang berbuat maksiat di bulan Ramadan? Itu karena mungkin kitanya yang memang benar-benar dosa itu menjadi tabiat. Maksiat itu menjadi tabiat, jadi benar-benar susah dihilangkan. Menjadi sesuatu yang bawaan lah. Menjadi sesuatu yang dalam diri kita, sesuatu yang include, susah kita tinggalkan. Itu makanya kita harus taubatan nasuha dari dosa besar dan kecil. Dan tentu yang paling butuh untuk melakukan taubat nasuha adalah orang-orang yang melakukan dosa besar. Karena dosa besar itu tidak bisa diampuni kecuali dengan taubatan nasuha. Adapun kalau itu dosa-dosa kecil, salah ucap, bikin orang tersinggung, kemudian yang lain-lainnya ya, yang itu oleh para ulama berdasarkan dalil yang sahih disebut sebagai dosa yang kecil, maka itu akan terhapus dengan ibadah sholat Jumat kita, dengan wudhu kita, dia keluar dari seluruh anggota yang dibasuh air wudhu. Dengan amal soleh kita secara umum itu bisa menghapuskan dosa yang kecil lebih. Tapi kalau dosa besar itu harus taubatan nasuha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, kullu bani Adam khotoun. Setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa. Maksudnya kita ini. Wa khairul khotta'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim yang baik ketika berbuat salah, maka kita harus segera bertaubat. Dan kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, dan ini Allah sendiri yang mengatakan ya dalam hadis yang sahih bahwasanya sekiranya ya kita umat Nabi Muhammad SAW, seorang muslim ya, tidak pernah berbuat dosa, maka Allah akan menjadikan kita berbuat dosa lalu bertaubat. Nah, itu artinya apa? Tidak ada satupun dari kita kecuali kita punya dosa. Hatta Nabi pun punya, walaupun beliau maksum. Tapi bedanya dengan kita adalah dosa beliau langsung dihapus ketika berbuat salah, karena langsung ditegur. Tapi tidak banyak, sebagaimana asbabun nuzul ya, diturunkannya surah Abasa ketika beliau berpaling atau bermuka masam dari Abdullah ibnu Umi Maktum ya,
karena beliau sedang fokus mendakwahi para tokoh Quraisy. Kemudian ada yang meminta diajarkan beberapa ayat-ayat Al-Qur'an, ingin ditazkiyatun nafs, ingin dibersihkan hatinya, jiwanya, ingin diajarkan agama seperti itu. Tiba-tiba beliau berpaling muka karena Abdullah bin Ummi Maktum itu adalah seorang yang buta. Beliau bermuka masam, memalingkan wajahnya karena memang lagi fokus dakwah dengan tokoh-tokoh Quraisy. Karena kalau tokohnya sudah masuk Islam, maka bawah-bawahnya nanti gampang memasukkannya Islam karena tokohnya telah masuk Islam. Itu dalam hati Nabi ya yang terbersit. Tapi ternyata gara-gara hal tersebut Allah menegurnya bahwa itu adalah sebuah kesalahan, sebuah kekeliruan. Tapi langsung diampuni ya, ketika itu langsung tegur, langsung diampuni. Makanya beliau, para nabi dan rasul semuanya itu maksum, terbebas dari dosa. Adapun selain nabi maka semua berdosa. Apalagi kita ini umat yang jauh dari masa beliau, 1442 Hijriyah, benar-benar jauh jaraknya. Tentu banyak kita berbuat dosa, sebagaimana air ya, yang air sungai. Tentu yang paling jernih air yang di sungai itu adalah hulunya, bukan di hilir. Ketika dia sudah sampai jauh di tengah perjalanan sungai itu hingga dia ke hilir dan bermuara di laut, tentu itu sudah banyak kotoran-kotorannya. Mungkin ada tai sapi di situ yang ikut, tai orang, sampah dan seterusnya. Adapun di sumbernya itu bersih. Begitu juga kita, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Kita umat Nabi Muhammad SAW ini sangat jauh dari zaman Nabi SAW. Otomatis kadang-kadang kita ini banyak amalan-amalan kita yang bid'ah, kemudian yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Kita juga banyak berbuat mubah secara berlebihan, sehingga itu menjadi hal yang sia-sia. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara tanda baiknya Islam seorang muslim adalah ia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Tapi kita lakukan terus. Makan berlebihan, Facebook berlebihan, Instagram berlebihan, YouTube berlebihan. Padahal yang mereka lakukan itu bukan dalam nonton kajian, bukan dalam membuat postingan yang bermanfaat, atau bermain game dan seterusnya ya. Maka lebih layak kita untuk bertaubat. Nabi SAW aja dalam beberapa versi riwayat itu banyak sekali beliau beristighfar dalam sehari itu sampai 70 kali. Kita ini berapa kali teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT? Harus lebih banyak lagi. Kemudian yang ketiga, kata Syekh bin Baz, yang bisa kita lakukan adalah melakukan persiapan untuk berpuasa. Ini untuk menyambut bulan Ramadan kita harus lakukan persiapan. Ini sudah Anda sampaikan di pertemuan yang kemarin ya, ketika kita membahas keutamaan bulan Sya'ban yang terlalaikan, di mana bulan Sya'ban itu adalah bulan dinaikkannya amal soleh. Turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin ya. Saat itulah amal-amal kita dinaikkan ke Rabb semesta alam. Nah, di situ Anda sebutkan beberapa amal yang bisa kita lakukan, maksimalkan, kita training di bulan Sya'ban ya. Di antaranya adalah qiyamul lail, tilawatil Quran, sedekah dan seterusnya. Nah, itu Anda sebut ya. Nah, sekarang ini melakukan persiapan untuk berpuasa. Tentu yang paling utama sebagaimana Anda sebut kemarin itu, yakni kita puasa sunnah. Dan mudah-mudahan kita sudah melaksanakannya ya. Jika belum, karena memang mungkin kesibukan yang menuntut itu kita tidak bisa melakukannya, atau alasan-alasan yang lain, mudah-mudahan di sisa yang hari tersisa ini kita bisa melakukannya ya. Kemudian tilawatil Quran itu juga harus kita persiapkan dengan sebaik mungkin dari sekarang trainingnya. Sebagaimana Anda sebut dalil yang kemarin ya, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalha, la aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kemudian juga kita harus banyak sedekah, latih di bulan ini agar di bulan Ramadan benar-benar kita ringan tangan dalam berinfak, dalam bersedekah ya. Ana kemudian sampaikan hadis riwayat Imam Muslim, mana qasat sadaqatun min malin, sesungguhnya sedekah itu tidak mengurangi harta kita. Nah, ini sudah Ana sampaikan kemarin. Jadi itu yang kita tingkatkan, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT.
Begitu juga kemarin Anda sampaikan tentang pentingnya menuntut ilmu tentang puasa Ramadan itu sendiri, agar benar-benar kita ketika Ramadan masuk dari awal sampai akhir itu amalan kita itu sesuai dengan sunnah. Berbuka puasanya sesuai dengan sunnah. Gimana tandanya berbuka puasa kita sesuai dengan sunnah? Kita berbuka bersegera. Setelah azan berkumandang, segera kita berbuka. Dan itu kita pakai 3 kurma atau jumlah yang ganjil. Karena sunnahnya berbuka itu pakai kurma dulu. Dan sekarang tidak ada alasan untuk tidak makan kurma dahulu untuk menjalankan sunnah. Karena kenapa? Karena sekarang itu gampang dapat kurma. Berbeda dengan zaman orang tua ana dulu ya. Yang itu orang bisa makan kurma kalau ada yang pergi ke Mekah, pergi umroh atau haji. Baru dapat air kurma dan air zam-zam. Sekarang kurma itu gampang didapatkan. Di ampenan itu banyak sekali. Mulai dari kelas bawah sampai kelas atas itu ada. Begitu juga di tempat-tempat yang lain banyak yang jual. Jadi kita harus beli ini. Biar sesuai sunnah. Kita makan 3 kurma dan sedikit makan. Nanti lanjut setelah sholat maghrib. Biar nanti ketika ba'da isya sholat tarawih perut kita tidak berat. Nah setelah tarawih ya baru makan lagi seperti itu. Jangan ketika maghrib berbuka itu balas dendam. Woi rojak, pelecing, indomie, ayam bakar, ayam crispy dan seterusnya. Jangan ya, sedikit aja. Kurma, minum, dan makan dikit aja. Kalau mau benar-benar sunnah ya kurma aja, langsung sholat. Setelah sholat baru makan. Kemudian juga sahur harus diakhirkan kira-kira 30 menit sebelum adzan subuh berkumandang. Ini perkiraan ya, ada juga bilang 10 menit atau 15 menit, tapi biar aman karena tergantung kecepatan kita makan ya. Kalau memang kita makannya cuma 5 menit ya enggak apa-apa ya, 15 menit sebelum azan berkumandang. Tapi kalau antum tipe yang lelet makan, lama prosesnya karena harus ada chemistry ya antara makanan dan antum sehingga makanan santai biar menikmati lah seperti itu ya, sambil berdoa mungkin. Ya silakan ya 30 menit sebelum azan subuh berkumandang. Jangan bersahur jam 2 malam atau jam 3 sebagaimana kebanyakan di kampung nih. Pagi-pagi ini tepar kita ini, lapah. Pedetian bahasa anak lembah utara ya. Lapar itu ndak kuat kita. Begitu juga kita jalankan sunnah. Kalau kita tahu ilmunya, kita punya rezeki, kita bagi berbuka kita kepada tetangga yang ada di dekat kita. Kita banyak masak lauk, kita bagi. Kalau di Mataram ngekos, bagi ke teman kalau kita punya kelebihan rezeki. Dan kemudian juga kita banyak berdoa ya sebelum sahur ya, karena di situ waktu yang sangat mustajab untuk diterimanya doa kita. Jangan nonton lawak ya, jangan nonton acara-acara TV yang itu tidak berfaedah. Kemudian jangan tidur pada subuh ya, itu tidak baik. Tidurnya nanti ya silakan tilawatul Quran, baca buku dan seterusnya. Yang penting jangan tidur karena waktu pada subuh itu adalah waktu yang diberkahi. Jangan sampai kita kalah dengan ayam ya yang langsung bangun ketika subuh langsung mencari makan. Begitu pula yang lain-lainnya. Kalau kita punya ilmu maka pasti sesuai dengan sunnah, dan ketika sesuai dengan sunnah maka maksimal pahala yang kita dapatkan. Karena syarat diterimanya amal sebagaimana Anda sebut di pertemuan sebelumnya adalah ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Seperti itu. Nah ini harus diingat dengan baik teman-teman sekalian. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, kata Syekh bin Baz adalah bertekad menghidupkan bulan tersebut. Jadi bertekad ya. Jadi setelah kita punya ilmu, itu kan adalah salah satu tekad juga ya, punya ilmu. Karena kita ingin bersungguh-sungguh berarti menjalankan ibadah yang dalam bulan Ramadan ya. Kemudian yang setelah itu kita harus benar-benar pasang tekad lebih kuat lagi. Setelah kita tahu ilmunya, kita harus bertekad untuk mengamalkan. Karena sebagaimana kata pepatah ya, dalam pepatah Arab, al-ilmu bila amalin kasajarati bila samarin. Ilmu tanpa amal laksana pohon tanpa buah. Bayangkan teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Apa jadinya misalnya Burhan ya misalnya, atau Hairudin, dia menanam sebuah pisang atau sebuah pohon mangga di depan rumahnya. Tapi dia menanam itu sebagai tanaman hias, tidak mengharapkan buahnya. Pasti itu sesuatu yang
tidak bermanfaat, sia-sia. Tentu ya, secara umum orang menanam pisang, menanam buah, mangga, pasti mengharapkan buahnya nanti untuk dipetik ketika matang. Tidak mungkin ada orang yang menanam pisang atau buah mangga sebagai hiasan semata di depan rumahnya, akan mengganggu itu. Tanaman hias tapi kok besar sekali, pasti mengharapkan buahnya. Begitu juga kita dalam beramal. Ilmu ya yang kita pelajari, kita dapatkan sudah penuh di otak kita, sudah kita hafal dalil Al-Quran dan Sunnah terkait dengan suatu perkara, terkait dengan suatu ibadah, terkait dengan suatu amalan solih, tapi kita tidak mengamalkannya, maka sia-sia ilmu kita itu, tidak berkah namanya. Seperti kita menanam pohon tapi tidak berbuah, artinya kita tidak mengharapkan buahnya, itu kan percuma, sia-sia. Apa jadinya petani nanam padi tapi padinya tidak bisa menumbuhkan bulir-bulir biji-biji yang rimbun, kan sia-sia itu. Itu hanya akan menjadi makanan keong sawah ya, tidak bermanfaat seperti itu. Oleh karena itu, marilah kita pasang tekad ya, setelah kita punya ilmu kita harus bertekad untuk mengamalkannya dengan sungguh-sungguh. Karena berat tanggung jawab ilmu itu, kalau kita tahu tapi kita tidak mengamalkan itu seumpama orang Yahudi. Ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah ya. Adapun kalau kita bersemangat dalam beramal tanpa dasar ilmu, ini seperti orang Nasrani. Nah, inilah yang disebut dalam ghairul maghdubi alaihim waladdallin itu. Ghairil maghdu waladdallin ya, orang-orang yang dimurkai dan yang disesatkan. Yang dimurkai di sini Yahudi karena sifatnya adalah berilmu tapi tidak beramal. Dan yang disesatkan adalah orang Nasrani, tidak punya ilmu tapi semangat beramal. Makanya sampai-sampai mereka mengatakan Yesus itu atau Isa dalam agama kita alaihissalam itu kan berlebihan mereka karena tidak punya ilmu. Disebut bahwa Isa alaihissalam itu adalah, atau yang mereka sebut Yesus adalah anak Tuhan. Padahal itu bukan anak Tuhan, tapi Allah berkuasa ya membuat Bunda Maryam hamil tanpa perantara suami ya. Itu langsung dari Allah SWT. Itu mereka sebut itu adalah Tuhan Bapa, kemudian Tuhan Ibu ya. Dan seterusnya, ini kan bermasalah, tidak punya ilmu ya, tapi seperti itu, sehingga mensejajarkan nabi mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang Yahudi, dia paham ilmu tapi dia tidak mengamalkan. Makanya mereka ini disebut dalam tafsir ya, paling banyak membunuh para nabi mereka. Karena nabi itu paling banyak diutus untuk kaum Bani Israel, yakni orang-orang Yahudi, banyak nabi di situ. Tapi sebagian pengikut mereka itu membunuh para nabi mereka. Padahal mereka tahu bahwa ini utusan Allah. Nabi dan Rasul itu utusan Allah yang menyampaikan kebaikan, kebenaran untuk menuju penyembahan kepada Allah semata dan menjauhi togut, menjauhi sesembahan-sembahan yang lain. Tapi mereka malah membunuh nabi mereka yang memberikan mereka hidayah lewat perantara mereka, tapi dibunuh. Inilah jeleknya orang Yahudi ya. Bahkan ketika Nabi SAW, orang Yahudi itu tahu bahwa akan diturunkan di kota Madinah. Ditahu tuh oleh orang Yahudi, makanya banyak Yahudi di Madinah itu. Banyak Yahudi karena menunggu apa yang tertulis di dalam kitab mereka bahwa Nabi akhir penutup para Nabi dan Rasul akan diturunkan di Makkah dan nanti akan berhijrah ke Madinah. Tapi ketika Nabi itu sudah datang, mereka malah mengingkari, tidak mengakui. Jadi mereka sebenarnya tahu tapi tidak mengakui, tidak mengamalkan apa yang mereka ketahui itu. Seharusnya mereka mengikuti, kan malah melawan. Bahkan ketika perang Khandaq itu betapa benci beliau kepada kaum muslimin sampai mereka kan berkhianat. Sehingga nanti kan ke sana para sahabat Rasulullah SAW untuk menghukum mereka karena berkhianat ya. Ketika perang Khandaq melawan pasukan kaum Quraisy dengan sekutu mereka. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman sekalian, itu yang bisa Ana sampaikan sebagai materi Ana pada malam hari ini, sebagai bahan diskusi, sebagai bahan sharing untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Yang salah dari Ana pribadi karena kurangnya ilmu Ana, yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.